Sahabat Halolo, kita berjumpa lagi dengan podcast kesayangan kita, Halolo, tempat di mana kita berdiskusi isu-isu menarik secara mendalam. Kesempatan saat ini kita sudah kedatangan tamu, dua tamu yang sangat spesial, luar biasa. Saya akan perkenalkan beliau berdua yang sudah hadir bersama kita di studio podcast Halolo. Selamat ketemu Pak Suwardi. Terima kasih Pak Roni, Pak host yang ganteng. Wah, luar biasa ini. Beliau adalah Dr. Suhardi Somo Mulyono, sarjana hukum, magister hukum. Beliau ini adalah seorang praktisi dan akademisi yang kita bilang kawakan lah di Jakarta ini. Saat ini beliau memiliki law firm Suhardi Somo Mulyono Association, dan pada tahun 2023 yang lalu dinobatkan oleh Asia Law Journal masuk dalam deretan 100 advokat terbaik. Dan saat ini dia menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana Unmah Banten dengan akreditasi baik sekali oleh Dikti. Tahun 2019 beliau pernah menjadi pakar dalam Des Tanah Papua, Kementerian Polhukam Republik Indonesia. Juga pernah membina Lapas Napiter di BNPT, juga dalam hal ini punya pengalaman membina Umar Patek di Nusa Kambangan. Dan saat ini beliau adalah pakar hukum pidana, ahli advokatur serta kebijakan dalam pembinaan. Tidak kalah hebatnya juga, kita punya tamu yang kedua. Selamat datang Pak Jayadi. Selamat datang Pak Roni, suatu kehormatan saya secara pribadi dan secara mewakili organisasi dapat hadir berkontribusi di dalam podcast ini. Baik, saya tentu perlu memperkenalkan beliau, Bapak Dr. Andes Jayadi, magister hukum, pakar hukum pidana, kriminalistik, dan forensik. Dia juga ahli dalam scientific investigation processing, seorang akademisi, dosen ilmu hukum, forensik, dan kriminalistik pada STHM dan juga STIH di Jakarta. Punya pengalaman di bidang litigasi, baik scientific crime investigation, desain basis threat, juga weapon of mass destruction, cybercrime, system management laboratorium forensik, konsultan hukum dan forensik, dan validation of evidence in criminal justice system. Ya, sahabat Halolo, kita akan berdiskusi dengan beliau berdua yang berkaitan dengan isu menarik saat ini, yaitu judi online. Pak Jayadi. Ya, bagaimana Pak? Kita tahu bahwa di media mainstream, media sosial berkembang diskusi yang sangat ketat, bahkan viral. Siap. Tentang judi online. Dengan pengalaman Bapak, latar belakang penugasan, juga sebagai dosen, pengamat di bidang hukum, Bapak melihatnya judi online ini dari data yang katanya cukup banyak sejak 2017, ya. Bahkan kalau dilihat uang yang beredar itu sudah sampai 600 triliun ya. Siap. Mungkin Pak Jayadi bisa punya pandangan tersendiri. Ya. Persilakan Pak Jayadi.
Terima kasih Pak. Jadi sebenarnya kalau kita masuk ke pembahasan judi online, sebenarnya judi online ini merupakan turunan dari judi konvensional. Jadi kalau kita mengacu kepada undang-undang, ini bagian dari perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Dan perlu kita ketahui bahwa kejahatan itu sesungguhnya, kalau ini dikategorikan sebagai kejahatan, maka kejahatan sesungguhnya tidak bisa dimusnahkan. Selama masih ada manusia, kejahatan selalu ada. Maka upaya kita dengan melihat fenomena judi online yang sedemikian besar putaran uangnya, maka langkah yang perlu dilakukan pemerintah bersama masyarakat adalah mereduksi pada titik terendah. Pada titik terendah. Tadi Bapak mengatakan peredaran uang sampai 600 triliun. Ya, itu sampai sebegitu banyak ya. Wah, kalau kita coba lihat di media mainstream itu dan juga media sosial, uang yang beredar Pak Jayadi dalam kegiatan judi online itu sudah sampai 600 triliun. Nah, seperti apa itu Pak? Apakah 600 triliun itu disedot dari masyarakat Indonesia masuk kantongnya bandar judi atau seperti apa? Nah ini kan mungkin dari Pak Jayadi bisa memberikan wawasan lah kepada para netizen ya. Juga sahabat Halolo. Silakan Pak Jayadi. Jadi ada dua hal. Pertama, kalau perputaran uang itu tetap di dalam negeri, maka tidak begitu berdampak terhadap sistem moneter. Tetapi kalau uang itu di dalam negeri, kemudian judi online dikendalikan di luar negeri dan uang ini ketarik ke luar negeri, maka akan mengganggu sistem peredaran uang di tengah masyarakat. Dan itu akan berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat, menurunnya pendapatan masyarakat, dan berdampak luas terhadap terciptanya kemiskinan. Jadi ada dua hal, kalau selama itu uang beredar di dalam negeri, maka tidak berpengaruh terhadap sistem moneter, tapi kalau itu uang dari rakyat Indonesia kesedot dan dilarikan ke luar negeri, itu sangat berbahaya. Iya, devisa negara kita juga kesedot dong, luar negeri ya. Seperti itu ya. Tepat sekali. Jadi akhirnya kalau itu baru dari sisi judi online saja ya. Tapi kalau kita lihat akumulasi ini dari tahun ke tahun, berapa kerugian negara yang seharusnya uang itu diputar di dalam negeri, kemudian bisa untuk membangun, mensejahterakan rakyat. Akhirnya rakyat kita menjadi miskin. Kira-kira seperti itu. Baik, kita mengikuti bagaimana pemerintah juga memberikan perhatian yang sangat besar. Harus. Ya, dengan membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online, saya kira juga ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, baik Kementerian Kominfo sudah memblokir sebanyak sekitar 3 juta, kalau tidak salah, Pak Jayadi, situs-situs online. Ini bagaimana menurut Pak Jayadi peran yang sudah dilakukan ini, termasuk OJK, PPATK memblokir sekitar 5.000 rekening penampungan. Betul sekali. Pak Jayadi bisa memberikan pandangan ini. Saya kira pemblokiran itu dikatakan efektif ya tidak efektif juga. Karena para penjudi ini ketika diblokir di dalam negeri, dia bisa berselancar menggunakan akses di luar negeri. Jadi beberapa kasus yang sudah kita ketahui, jadi banyak judi-judi online yang situsnya sudah diblokir, tidak berdampak sama sekali terhadap peredaran atau pelaku judi online tetap melakukan judi online. Karena ketika akses di dalam negeri diputus atau diblokir, dia bisa berselancar menggunakan sumber-sumber yang ada di luar negeri dan sangat terbuka sekali. Oleh sebab itu, cara yang paling efektif kalau mau memblokir maka tidak bersifat lokal, tapi harus bersifat global. Misalnya, contoh misalnya kerjasama dengan Google. Google kan meliputi seluruh dunia pelayanannya. Nah, perlu diketahui bahwa provider yang mirip Google juga banyak. Misalnya yang dikembangkan di Rusia, dengan di Eropa, memiliki platform yang sama. Itu juga bisa digunakan. Nah, permasalahannya nanti
berapa besar biaya pemerintah yang akan digunakan untuk melakukan pemblokiran secara global. Baik. Itu juga masalah tersendiri. Baik. Nah, tadi Pak Jayadi sudah memberikan penjelasan kaitan bagaimana upaya pemerintah ya untuk melakukan pencegahan terhadap judi online ini sehingga tidak merugikan terutama masyarakat. Ya. Nah, sebenarnya pelaku judi online ini mereka bisa ya mengikuti judi online ini faktor-faktor apa sebenarnya Pak Jayadi yang menyebabkan mereka kemudian digiring ya untuk mengikuti permainan judi online. Silakan Pak Jayadi. Jadi kalau kita melihat tipikalnya para pemain, terutama pemain judi ini sebenarnya mudah ditebak. Karena sebenarnya tipikalnya itu menggunakan strategi konvensional yang cuma dimigrasi secara digital. Modusnya sama. Di dalam sejarahnya penjudi tidak akan menang. Ya. Tidak akan menang selamanya. Masyarakat harusnya paham ini. Nah, tidak akan menang gitu. Kenapa? Jika suatu saat menang, memang dia diberi kemenangan sesaat. Supaya menimbulkan kecanduan. Satu, menimbulkan kecanduan. Yang kedua, dia bisa bercerita kepada teman-temannya. Dan dari data pelaku judi online itu di atas 60% itu informasi dari temannya. Sisanya diperoleh informasi dari menggunakan media sosial dan jaringan-jaringan yang menggunakan jaringan-jaringan cloud gitu ya, jaringan-jaringan internet dan sebagainya. Jadi sebenarnya informasi pertama itu dari teman ke teman menceritakan keberhasilannya, pada keberhasilan itu memang diciptakan oleh pemainnya. Misalnya contoh, dia masang 500.000, kemudian dimenangkan 10 juta. Dia cerita ke teman-temannya. Dan itu hanya segelintir ya Pak? Hanya segelintir. Tapi kalau kita lihat datanya Pak ya, bahwa pelaku yang artinya yang bermain di judi online ini dari umur, bahkan ada yang di bawah 10 tahun itu sudah sekitar 80.000 orang loh Pak. Dan antara 10 tahun sampai 20 tahun itu 440.000 orang. Jadi bagaimana Pak Bapak melihat? Ya artinya pemerintah berusaha untuk melakukan pencegahan, tapi ternyata kita anak-anak kita ini ya jebol, walaupun uang yang mereka pasang mungkin tidak banyak. Antara 10.000 sampai 100.000. Bagaimana pandangan Pak Jayadi? Memang para pelaku yang kita leveling di umur masing-masing umur akan memiliki nilai nominal yang berbeda-beda. Tapi kan kita tidak melihat bahwa kalau satu orang 10.000, 20.000. Tapi kalau itu ada 10 juta orang, akumulasinya jadi besar. Itu satu. Kenapa mereka anak-anak ini bisa melakukan judi online? Karena sekarang itu, ini juga harus pendidikan juga ditekankan kepada orang tua. Ketika anak-anak itu belum dewasa, sebaiknya tidak diberi kebebasan untuk akses jaringan. Baik melalui HP atau melalui komputer. Kalau peran orang tua sangat penting, sangat penting untuk memberikan edukasi. Atau kalau nggak begitu, maka kalau anak itu harus menggunakan alat komunikasi yang berbasis cloud atau berbasis internet, maka ada parameter yang bisa diakses, ada parameter yang tidak bisa diakses. Namun perlu diketahui bahwa kecerdikan mereka itu tidak menggunakan platform resmi, menggunakan spamming. Jadi pas ini membuka akses yang misalnya pendidikan, mengakses buku-buku pelajaran, tiba-tiba muncul spamming keluar, menawarkan produk-produk ini dan sebagainya. Dan mungkin salah satu adalah menawarkan judi online. Baik. Gitu. Akhirnya terpengaruh gitu. Ya, kira-kira itu, lah itu kalau mau mencegah memang yang paling penting itu adalah edukasi atau pendidikan keluarga, pendidikan lingkungan, pendidikan dari pergaulan, dan pendidikan formal. Itu memberikan edukasi supaya anak-anak di semua level itu tidak berdampak pada judi. Ya, artinya keterlibatan semua pihak. Betul. Komprehensif dan simultan ini sangat diperlukan ya? Sangat diperlukan. Baik. Ini sangat menarik ini, Pak Suwardi. Iya. Karena dari
faktor-faktor yang mempengaruhi, Ya. kemudian akibat yang menjadi bagian yang harus ditanggung bukan hanya si pemain, tapi juga negara ya. Ya. Nah, dari sudut pandang penegakan hukum ini, Ya, Pak Jayadi, ya. Bapak melihatnya Pak Suhardi. Pak Suhardi, maaf ini Hampir sama namanya. ada D-nya soalnya ya. Iya, sama-sama. Nah, Satu ini FAM. Dari sudut pandang penegakan hukum, Ya. sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah, terutama aparat penegak hukum, sudah seperti apa menurut Pak? Baik, mungkin begini Pak Roni. Ya, Sebenarnya kalau kita lihat payung hukum, ya, kan sejak tahun 74 ya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 Ya. itu sudah mengatur bagaimana judi itu Selain KUHP, diterbitkan selain KUHP. Ya. Kemudian selain itu ada juga Undang-Undang IT, jelas sekali di situ. Oleh karena itu sebenarnya dari segi penegakan, ini sebenarnya kan biasa saja cybercrime. Cybercrime Ya, dalam dunia maya, ya, kejahatan dalam dunia maya. Kalau semua maya sekarang. ya, Lah tentu kejahatan dalam dunia maya itu bentuknya apa kan gitu? betul. Perjudian, jelas. Oke. Bentuknya perjudian. Perjudian melalui apa? Melalui internet. Ya, Perjudian melalui internet. Internet semua sudah ada regulasi nasional, regulasi hukum, ya, ada institusi yang mengatur semuanya. Oleh karena itu sebenarnya penegakannya sebenarnya sudah sangat jelas. Payung hukumnya sudah jelas. oke. Apalagi sudah ada pejabat negara yang membuat semacam sinyal Ya, atau yang disebut inisial nama gitu. T, Inisial. begitu ya Pak Roni ya? Ah. Inisial nama T. Artinya di situ sebenarnya sudah kita kualifikasi Tapi dari sisi inisial tersebut apakah sudah melalui sebuah pengkajian? Nah, ini kan juga ya menjadi hal yang harus ditelusuri betul sekali. oleh aparat penegak hukum. Artinya inisial T itu hanya sebagai trigger, Oke. sebagai entrance, sebagai Ya. pintu masuk Ya. jalannya penyelidikan. Kan begitu ya? Ya, Jadi sebenarnya nama T itu apa A, B, C terserah itu nggak penting. ya, Tapi yang penting ini sudah ada trigger, sudah ada pintu masuk. Apalagi ini diucapkan oleh aparat negara di depan presiden dalam rapat kabinet terbatas. itu sebenarnya kalau menurut Pak Suhardi Ya. sebagai pakar hukum pidana Ya. dan juga advokat yang luar biasa ini pengalamannya. Iya, yang sudah tua ya. Ya. Artinya begini, mungkin saja kan Pak Suhardi mengikuti Ya. bagaimana kegiatan perjudian, Ya. baik yang online yang kita diskusikan, Ya. maupun perjudian yang Konvensional. konvensional yang Ya. tidak menggunakan cyber, Ya. ya, dia tidak menggunakan jaringan internet. Sebenarnya ada perbedaan tidak untuk penanganan kasus ini menggunakan internet atau yang satu Ya. konvensional, ya seperti itu. Substansi sama, Ya, substansi. Ya. Yang berbeda hanya bagaimana cara melaksanakan. ya, Nah, kalau yang internet itu sebenarnya lebih saya katakan ini darurat. Kenapa saya katakan darurat? Karena judi online itu 2 kali 24 jam bisa dimainkan. ya. Makanya Dan tadi Pak Jayadi bilang bisa di- 600 triliun tadi, sampai begitu kan? peredaran uangnya sampai Ya. 600 Ya. triliun ya, Ya. tapi bukan dalam 1 tahun. Ya, Itu sudah beberapa tahun dikalkulasi sudah sekitar 600 triliun. Yes. Dan ini kan PPATK yang menyampaikan. Iya. Ya. artinya Pak Roni, modusnya itu berarti kan 2 kali 24 jam masyarakat Indonesia bisa judi kan? Ya. Dengan nilai seberapapun, makanya uang banyak sekali ngumpul. Ya. Nah, makanya persoalannya ini kembali ke teknis, law enforcement, penegakan hukum. Ya. Nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Ya. Nggak perlu. Karena apa? Karena ini udah darurat. Kalau udah darurat itu cawe-cawe mesti presiden. Nah, Udah tidak bisa kalau hanya Mabes Polri, ya. kemudian kejaksaan, tidak bisa. Ini saatnya
Presiden cawe-cawe. Presiden kan sudah mengeluarkan kebijakan membentuk Satgas pemberantasan judi Ya, online. Satgas tidak cukup. Pak Roni masih ingat kan, Menko Polhukam bikin Satgas Pungli, Satgas. Ini sudah tidak bisa, jadi Presiden harus membuat satu payung dalam bentuk kepres. Ya. Karena terlalu banyak yang terlibat di dalam itu kan. Kepres dalam rangka menggerakkan sistem, dalam kerangka criminal justice system. Baik. Itu biar nggak mengembang. Ya. Di situ baru ada keberanian. Karena kemungkinan para pelaku ini kan sudah ada pintu masuk. Ya. Ya, kalau tidak salah kan dimulai di Kamboja. Pejabat negara sudah melakukan investigasi di Kamboja menemukan orang-orang Indonesia yang berjudi. Artinya Berjudi di Kamboja. berjudi di Kamboja. Bagaimana dengan kaitan judi online? Apakah judi online ini diselenggarakan oleh bandar judi di dalam negeri Ya. atau kemungkinan juga di luar negeri? Menurut Pak Suwardi bagaimana? Menurut saya begini, Ya. kan banyak tafsir itu ya. Ya. Saya membayangkan ketika almarhum Munir meninggal di pesawat di atas udaranya Eropa Barat, Ya. ya, itu kan tetap yang digunakan hukum Indonesia, Ya, ini bicara Iya kan? yurisdiksi ya. jurisdiksi. Ya, oke. Ketika di Kamboja yang diperiksa orang-orang Indonesia semua dan yang turun itu pejabat negara, Ya. ini bendera Indonesia. Ya. Ketika Karena itu, pesawatnya ya, Indonesia. Oke. Ya. Nah, kalau tadi investigasinya di Kamboja, juga itu tetap hukum Indonesia. Artinya, dalam penyelidikan, spektrumnya bisa dikembangkan Ya. di dalam negeri dengan segala perluasan penyelidikan sampai ke penyidikan. Baik. Jadi kalau kita lihat sebagaimana tadi Pak Suwardi jelaskan, Ya, ada KUHP, yes, ya, ada undang-undang. ada undang-undang KUHP Ya. dan juga Undang-undang IT. undang-undang IT ya. Ya, IT. Ya, undang-undang IT itu berkaitan dengan penyelenggaraan, ya, menyebarkan melalui cyber, Iya, tapi betul. berkaitan dengan perjudian. Ya, Nah, ya. terus satu lagi Pak Suwardi, bagaimana dengan penampungan uang hasil perjudian itu yang kalau kita kaitkan dengan undang-undang untuk PPATK, ya, undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, itu kalau tidak salah ada salah satu pasal perjudian, Iya, tindak pidana pencucian uangnya itu bisa juga digarap iya. oleh penyidik yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Bagaimana Pak Suwardi Boleh. menjelaskannya? Jadi ini harus kita tarik lagi, kita kembalikan ke laptop bahwa ini kan judi online begitu ya. Judi online, Kemudian itu pengembangannya seperti yang ditanyakan Pak Roni Ya, tadi kan. ya, Nah sekarang, kenapa tadi saya katakan ini keadaan darurat, Presiden harus turun ya. dalam kerangka pro justisia. Baik. Begitu dalam kerangka pro justisia, maka pengembangan bisa dilakukan, misalnya bagi menyita uang dan lain sebagainya kan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tentu OJK terlibat, Tentu OJK, PPATK terlibat dalam hal itu. otoritas Yes. perbankan kita ya. Betul, karena udah komprehensif law enforcement ya, dalam kerangka pro justisia demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Wah, ini akan sangat cepat sekali. Kalau Artinya tidak satgas bertumbuh kepada salah satu institusi saja. iya, harus ada harmonisasi institusi dalam perspektif criminal justice system. Baik. Tetapi dalam bentuk keputusan presiden. Kalau enggak berani bergerak, Pak Roni. Iya, iya. Berat. Begitu kira-kira, Pak Roni. Baik. Nah, tadi kita sudah bicara panjang lebar tentang bagaimana judi online itu kalau kita bandingkan dengan judi konvensional, faktor-faktor yang mempengaruhi. Ya. Sekarang ini kan kita perlu juga memikirkan tentang bagaimana upaya pencegahan. Karena kalau sudah bisa dicegah, kan kita tidak menunggu lagi dan membebankan penegakan hukum sebagaimana tadi Pak Suwardi sampaikan tadi ya. Menurut Pak Jayadi, Baik. ada hal-hal yang bisa dilakukan. Baik. Ya, bukan hanya salah satu institusi tentunya, Ya. tapi bagaimana kita gotong royong bersama-sama, lintas sektoral, bahkan rakyat juga bisa berperan untuk upaya pencegahan agar judi online ini tidak
kemudian berjalan terus. Baik. Silakan. Baik, Pak Roni. Ya. Jadi pertama yang harus dilihat itu adalah masalah sosial. Masalah sosial ini dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, itu semakin rumit, semakin menyebabkan beban hidup masyarakat itu semakin susah. Ya. Banyak PHK, mencari pekerjaan sulit, kemudian kemiskinan makin meningkat, sehingga ada sebagian orang itu mencari solusi dengan jalan pintas, dengan cara judi. Ya. Nah, solusi pertama yang harus diselesaikan itu adalah menyelesaikan masalah sosial secara komprehensif. Ketika seseorang itu, walaupun ada sebagian memang tidak selalu berhubungan dengan karena masalah sosial, masalah pengangguran dan rendahnya pendapatan, banyak juga memang pelaku-pelaku, contoh anggota KPK yang kita dengar di media itu juga melakukan judi online juga. Gitu. Artinya apa? Ini hampir semua level. Baik. Maka yang kalau saya lihat dari aspek sosial memang ada kecenderungan orang ingin kaya secara instan. Baik, itu kan faktor penyebab ya Pak ya? Faktor penyebab. Gitu. Nah, itu harus dicari solusinya gitu. Cari solusinya. Cari solusinya. Oke. Baik, menurut Pak Suhardi, Ya. untuk mendukung upaya pencegahan ini, selain dicari solusi seperti penjelasannya Pak Jayadi, kira-kira apalagi yang bisa dilakukan? Ya sebenarnya kan bukan hanya soal pencegahan ya, karena sistem hukum di Indonesia itu agak membingungkan Ya. soal judi itu ya. Sekarang orang Indonesia pada judi di Australia, kan boleh di Australia. Ya. Ya, katakanlah orang Indonesia tadi menang 100 miliar, Ya. betul. Kemudian orang Indonesia karena menang uangnya masuk ke BCA Ya. Indonesia. Ya. Begitu mau dicairkan di BCA, BCA nggak berani mencairkan. Ya. Kenapa? Karena hasil judi. Baik. Maksudnya? Artinya masih banyak orang Indonesia Ya. yang bermain judi keluar. Iya. Nah, apakah maraknya atau viralnya pemberitaan tentang judi online ini karena pelaksana judi di luar negeri kemudian kalah sama pelaksana judi online? Bagaimana menurut Pak? Ya, menurut saya begini. Judi memang dilarang, semua udah Ya, tahu itu ya, ya. judi dilarang. Tapi ini kan gejala masyarakat, gejala sosial yang sudah paling tua. Ya. Judi itu. Bahkan di antara kita semua pasti judi lah, judi Ya, ayam penyakit macam-macam. masyarakat ini ya. Iya kan? Nah, ini sebenarnya bagaimana hukum itu kemudian merekayasa Ya. sehingga menjadi sesuatu kekuatan nasional gitu Ya. loh. Maksud saya begini, kalau zaman Pak Harto aja kan judi juga dikemas dalam SDSP kan. Ya. Singkatan apa itu Pak SDSP? Sudah lupa itu. Artinya Sumbangan ada- dana itu ya? Ya, Nah, ya SDSP. Iya. Nah, SDSP, itu tidak pernah. artinya begini. itu tidak melanggar Oh, hukum loh itu. Ya, artinya Ya. judi itu dilihat sebagai sesuatu kegiatan yang harus di-manage demikian rupa. Yes. Pendekatannya manajemen ya. Yes, manajemen. Ya, manajemen. Karena kalau 600 triliun Pak Roni, Ya. bayangkan kalau nanti bisa diolah di Indonesia dari perspektif hukum yang benar begitu ya. Artinya negara bisa memberikan izin untuk perjudian begitu maksudnya. Ada batasan atau Iya, gimana? harus ada. Manajemennya seperti apa? Manajemen hukumnya, hukum itu kan alat saja kan Ya. sebenarnya. Seperti kata Cicero juga begitu kan Pak. Iya, betul. Hukum itu hanya alat saja. Nah, bukan berarti kita judi boleh, judi dilarang, semua agama melarang judi. Ya. Cuman maksudnya ini kan apapun sudah terjadi. Ya. Ya. Jadi kacamatanya penyelesaian secara manajemen. Secara manajemen kemanfaatan hukum Ya. supaya ada kepastian hukum, supaya ada keadilan. Ini kan tidak ada keadilan. Ya. Anak kecil-kecil pada judi minta uang ibunya. Ya. Ibunya udah miskin lagi, tapi kan berharap kaya kata Pak Jayadi tadi, kan ada harapan kan. Tapi kan miskin terus. Ya. Nah, kenapa tidak diolah aja? Kita objektif aja. Kelola dengan baik Iya. secara manajemen. Secara manajemen. Penyelesaian tidak hanya penegakan hukum semata. Iya, Ya. bukan hanya menangkap, menahan, menghukum itu udah kuno itu. Iya. Kuno. Ada manajemennya untuk Iya. penyelesaian. Kalau kita tahunya kan supaya jerah ya, jerah kata orang Jawa orang biar kapok. Kapok. Ben kapok tak hukum kowe, ora enek sing jerah. Ya. Efek jerah itu yang harus dibentuk. Dibentuk, dibenahi. Baik. Terima kasih Pak Suhardi, Pak Jayadi. Diskusi kita ini ternyata tidak terasa sudah di penghujung. Mungkin Ya. menambah sedikit bisa ya. Baik, Nah, sedikit silakan. aja. Jadi pertama dari penjelasannya ada pertama Satu menit ya. rekayasa sosial. Baik.
Yang kedua tadi Pak Suwardi mengusulkan rekayasa manajemen. Ya. Dan yang ketiga adalah rekayasa teknis. Rekayasa Teknis apa ya? teknis. Contoh, kenapa diketahui 600 triliun? Dari mana datanya? Ya. Berarti datanya dilihat dari data yang peredaran uang yang dilakukan secara online. Berarti ini sudah tertangkap jaringannya, data-data ini. Jadi semua data jaringan sudah ditangkap. Ini kan teknis semua. Betul. Sehingga bisa dilakukan pemblokiran dan sebagainya. Baik. Pertanyaan saya, kalau sudah dapat data kok nggak Ya. ketangkep? Terima kasih Pak Jayadi, Pak Suwardi, biasa yang memberikan wawasan kepada kita semua, para pencinta Hello Podcast, di mana saja berada. Perjumpaan kita tentu ada waktunya. Kita akan jumpa dalam diskusi isu-isu yang lebih menarik dalam hal bagaimana kita memberikan penyelesaian, memberikan masukan untuk kebersamaan kita, memperkuat persatuan dan kesatuan di negara Republik Indonesia tercinta. Selamat berjumpa kembali. Halo Indonesia.